Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk perbuatan terhadap wanita khususnya yang dapat merugikan dan mendatangkan kesengsaraan. Ada nggak Ustaz kasus KDRT di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghebohkan para sahabat ketika itu? Di negara kita ada undang-undang, yaitu Undang-Undang PKDRT nomor 23 2004 yang menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk perbuatan terhadap wanita khususnya yang dapat merugikan dan mendatangkan kesengsaraan. Kesengsaraan apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam undang-undang tersebut satu, yaitu adalah kesengsaraan atau kerugian fisik, ya, jadi kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, ya, kerugian mental. Jadi kalau kemudian KDRT itu bukan hanya kemudian suami mukul istri itu, Ustaz. Tapi kalau kemudian suami berselingkuh itu juga termasuk kategori KDRT sebenarnya. Ya, sehingga kemudian ketika seorang istri melihat suaminya berselingkuh ini kan kemudian sakit itu hatinya gitu. Dan juga ya termasuk KDRT ini adalah penelantaran rumah tangga, yang artinya kalau kemudian ada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ini juga sudah termasuk golongan KDRT. Kalau kita melihat dari definisi ini, maka KDRT di negeri kita ini sebenarnya banyak atau tidak, Bapak Ibu? Maka banyak sekali terjadi kan gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ustadz Iqbal tadi, ada nggak Ustadz kasus KDRT di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghebohkan para sahabat ketika itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menengok kembali sejarah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, KDRT ini pernah terjadi, Ustadz. Yang pertama, KDRT di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dialami oleh seorang wanita, yaitu istri dari sahabat Walid, ya, sahabat Walid bin Uqbah, di mana dikisahkan, ya, suatu hari istri Walid bin Uqbah ini datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri dari Walid bin Uqbah ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Walid telah memukulku. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya Walid ini, nanti kalau Walid mau memukulmu lagi, katakanlah ajaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melindungiku. Akhirnya perempuan ini pulang, sampai di rumah, ya, terjadi cekcok lagi dengan suaminya. Maka ketika mau dipukul oleh suaminya yang bernama Walid ini, istrinya Walid ini mengatakan, kamu jangan pukul aku. Kenapa? Aku sudah dilindungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Walid ini, dipukul aja istrinya. Habis itu balik lagi menghadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan kembali, ya Rasulullah, Walid telah memukulku lagi. Ya, apa yang harus aku lakukan ya Rasul? Rasul mengatakan, nanti kalau Walid mau memukulmu, katakanlah ajaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku dilindungi oleh Rasul. Ulang lagi ini perempuan. Sampai di rumah konflik lagi, ya, mau dipukul sama suaminya, wanita ini mengatakan, engkau jangan pukul aku, ajaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melindungiku, justru malah kalap dipukul lagi, Bapak. Habis itu datang lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh suamimu ketika engkau mengatakan aku telah dilindungi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian istri Walid ini mengatakan, ya Rasulullah, wa mazadani ila dorban. Setelah aku katakan Rasulullah melindungiku, justru malah dipukul ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, Allahumma alaikal Walid azima bimarrataini. Apa kata Nabi? Ya Allah, ku serahkan Walid kepadamu. Saya sudah berlepas diri kepada Walid ini. Qad azima bimarrataini. Sungguh dia telah durhaka dan berbuat dosa kepada kedua kali. Ini kasus yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, itu kasus yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadisnya ini merupakan hadis yang sahih. Tidak apa-apa Ustaz, mengalir gitu saja. Ya. Kalau kemudian waktunya kemudian tidak cukup, ya sudah apa-apa gitu ya. Jadi kasus yang kedua,
Itu adalah kasus KDRT yang dialami oleh sahabat Habibah, ya Habibah binti Sahl. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ini disebutkan, kanat Habibah binti Sahlin. Sesungguhnya Habibah binti Sahlin ini seorang wanita, seorang sahabiah, inda Sabit ibnu Qais ibnu Syams. Beliau adalah istri dari Sabit bin Qais bin Syams. Fadorobaha, suatu hari Sabit ini memukul Habibah ini. Dan disebutkan di dalam hadis ini, fakas sarobahboha. Sampai kemudian apa? Ya badan beliau, tulang beliau patah. Itu jadi keras sekali itu mukulnya. Kemudian apa? Fa'ata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da subhi. Maka setelah waktu subuh, ya perempuan ini Habibah ini datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasyakathu ilaihi. Kemudian Habibah menceritakan perkara ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku dipukul oleh Sabit ini sampai kemudian patah tulangku. Ya kemudian Rasul berdialog. Lalu apa yang engkau inginkan? Saya ingin pisah ya Rasul. Tidak kuat kalau seperti ini dipukulin sama suamiku. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fada'a Sabitan. Rasulullah memanggil Sabit ini, wahai Sabit kemari. Kemudian Rasul mengatakan, ya khud ba'du amwaliha wa farikha. Ambil wahai Sabit sebagian harta milik istrimu itu kemudian ceraikan, pisah enggak. Nah, ini namanya di dalam syariat kita Ustaz, ini namanya khulu. Ada tolak, ada khulu. Kalau tolak itu dari laki-laki, ya laki-laki berkata kepada istrinya, saya kamu ceraikan, ya kamu saya ceraikan. Ini namanya tolak. Ya, kalau khulu itu gugatannya dari perempuan. Nah, apa bedanya tolak sama khulu? Kalau tolak, ya sudah, laki-laki menceraikan istrinya, kemudian apa maharnya tidak diambil kembali. Beda kalau khulu yang menggugat perempuan di dalam agama kita. Kalau perempuan mau minta pisah, maka kemudian apa? Dia harus menyerahkan maharnya. Diserahkan maharnya, kemudian suaminya mengatakan, ya sudah, kita pisah. Itu namanya khulu. Maka Rasul mengatakan apa? Khud ba'du amwaliha wa farikha. Ya sudah, ini istrimu minta pisah. Kamu ambil dulu, kamu ngasih mahar apa? Ambil maharnya, terus pisah sama istrimu. Kemudian apa? Sabit mengatakan, ya Rasulullah, yusallihu dzalik. Apakah bisa seperti itu? Rasul mengatakan, na'am, bisa. Kemudian apa? Ya Sabit ibnu Qais ini mengatakan, ya Rasulullah, asdaqtuha hadiqataini huma biyadiha. Ya Rasulullah, dulu ketika awal aku menikah, aku memberikan mahar kepada istriku itu dua kebun kurma besar. Bapak, ya. Jadi apa maharnya? Dua kebun kurma besar. Kemudian ada di tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, khud, ambil itu. Kemudian wafarik fa'ala. Kemudian apa? Sabit mengambil dua kebun mahar yang sudah diberikan kepada istrinya dulu, kemudian berpisah. Itu dua kasus Ustaz, yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ustaz, ada faedah penting dari dua kisah ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan. Apa? Ya faedah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan para akhwat sekalian gitu ya, ada faedah penting dari dua hadis ini. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci KDRT. Bahkan sampai Rasul mengangkat kedua tangannya, Allahumma alaikal walid. Aku berlepas diri kepada walid ini. Ya, asima bi marrataini, telah bermaksiat kepadaku dua kali. Maka tindakan KDRT, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tindakan terlaknat yang kemudian akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Faedah yang kedua yang sangat penting yang untuk kita ambil pelajarannya dari dua hadis ini, ya disebutkan dua sahabiah ini semuanya datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terjadi kasus KDRT, maka seorang wanita harus melapor. Ya tidak boleh diem saja. Maka kasus yang ada itu kan sampai kemudian bertahun-tahun itu diem saja, dan bahkan ada yang dipukulin sampai tua itu diem, ya. Kemudian karena takut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh. Kalau terjadi kasus KDRT harus lapor. Lapor kepada siapa? Kepada bapaknya, kepada keluarganya. Ngomong, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti kalau punya anak wanita ini, ya,
Maka kemudian apa? Oh, ternyata ini terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Maka harus ngomong gitu. Supaya kemudian apa? Ya ada solusi. Pak, Bu, saya dipukulin sama suami itu. Ya dikamplengin kepalanya itu sampai keluar darahnya. Itu harus kemudian apa? Dilaporkan. Sehingga kemudian apa? Ya ada ya kemudian upaya. Nah, ini didudukkan. Mau tobat atau tidak kan gitu ya? Oh, tobat ya, kemudian kumat lagi kan gitu ya. Maka kemudian yang ketiga, maka ketika terjadi kasus KDRT yang terus menerus kan, maka diperbolehkan untuk kemudian apa bercerai, untuk minta ya apa berpisah Ustaz. Ya, kenapa? Karena Islam menjaga ya keadilan. Itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.